Saudara, rencana pemerintah untuk membuka Bali sebagai destinasi utama wisatawan mancanegara ditunda. Hal ini karena Indonesia belum menerima kunjungan turis asing hingga kasus COVID-19 di Pulau Dewata menurun. Rencana pembukaan Bali bagi wisatawan mancanegara pada 11 September mendatang dipastikan diundur. Penundaan dipicu berbagai kendala, mulai dari kebijakan pemerintah pusat lantaran meningkatnya kasus COVID-19 di Bali beberapa hari terakhir, hingga kebijakan negara asal wisatawan mancanegara yang melarang warganya berpergian ke negara yang terjangkit COVID-19. Meski kebijakan ini membuat kondisi perekonomian Bali terpuruk, namun pemerintah provinsi menyebut kini tengah fokus untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Bali. Ya, tadinya kita berasumsi 11 September itu di Bali sudah flat. Artinya antara penambahan sama pengurangan sama yang sembuh minimal rata, sehingga R kita harapkan tidak lebih dari 1 dengan syarat WHO. Tapi ternyata kan belum demikian kondisinya. Artinya yang sakit masih lebih banyak daripada yang bisa sembuh, yang recover. Kalau kesehatan untuk domestik itu sudah berjalan. Kalau kita melihat kapasitasnya pun ada antara 3.000 rata-rata yang datang, walaupun tidak semua adalah wisatawan. Tapi minimal ke 50%, 1.500 atau 1.000 orang per hari, itu ada yang dalam kapasitasnya sebagai wisata. Ini bagus sekali, tapi kalau kita melihat sekarang klaster yang terjadi kan bukan klaster pariwisata. Pariwisata internasional ditangguhkan pada bulan April lalu ketika Bali melaporkan meningkatnya jumlah kasus COVID-19. Hingga kini, Indonesia memastikan belum akan membuka sektor pariwisata untuk turis asing sampai akhir tahun 2020. Pemerintah bakal lebih fokus menjaring turis domestik untuk pemulihan industri pariwisata. Pembukaan kembali pariwisata di Bali harus diatur demi mencegah penyebaran virus corona, khususnya dari imported case. Dan tentunya dibarengi dengan pengawasan yang kuat dan tegas. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi di Denpasar, Bali. Sinta, selamat siang. Akses kunjungan wisatawan asing resmi ditunda. Lantas, apakah aturan bagi wisatawan domestik juga ada penyesuaian atau seperti apa? Ya, Stefani dan saudara, benar sekali bahwa akses untuk wisatawan atau pembukaan pariwisata Bali tahap ketiga untuk wisatawan mancanegara memang ditunda sementara, dan ini tidak mempengaruhi untuk kunjungan wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik. Ini masih normal atau dibuka seperti biasa sudah sejak 31 Juli lalu. Dan untuk dibukanya wisatawan domestik ini tentu dengan menerapkan protokol kesehatan dan memastikan diri dalam keadaan sehat saat berlibur ke Bali. Dan terkait dengan ditundanya pembukaan pariwisata tahap ketiga untuk wisatawan mancanegara ini tidak lain juga karena kasus COVID-19 yang terjadi di Bali saat ini cenderung mengalami peningkatan, di mana dari data 5 September kemarin itu ada sekitar 165 kasus baru, kemudian ada 94 kasus sembuh, ada 10 yang meninggal, dan total kasus aktif yang saat ini sedang ditangani itu ada sekitar 1.046 kasus. Nah, ini merupakan salah satu faktor kenapa pembukaan wisatawan tahap ketiga, khususnya wisatawan mancanegara ini ditunda sementara. Stefani. Ya, Sinta, bisa Anda gambarkan sebenarnya apa saja upaya dari sejumlah usaha pariwisata di Bali soal penerapan disiplin protokol kesehatan di lokasi wisata? Ya, baik Stefani dan saudara, dan saat ini memang pemerintah melalui Dinas Pariwisata ini sedang gencar melakukan sertifikasi bagi pelaku pariwisata, objek dan juga objek wisata. Dan saat ini sertifikasi tersebut atau sertifikasi tatanan Bali era baru ini di mana terkait dengan penerapan protokol kesehatan di tempat usaha atau pelaku pariwisata. Dan saat ini memang masih terus berlangsung. Pemerintah khususnya di provinsi, yang ditangani provinsi itu ada sekitar 120 hotel bintang 3, 4, dan 5 yang sudah mendapatkan sertifikasi. Kemudian ada objek wisata juga ada sekitar 10 yang sudah mendapatkan sertifikasi. Ini yang ditangani provinsi adalah objek wisata Geraha Wistri atau yang objek wisata air. Kemudian ada transportasi sekitar 20 yang sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini merupakan salah satu sebagai sebuah pengakuan bahwa
ini aman untuk dikunjungi. Jadi akan menambah kepercayaan wisatawan yang datang untuk berlibur ke Bali dengan adanya sertifikasi protokol kesehatan ini. Dan selain itu juga pemerintah saat ini juga sedang gencar untuk meningkatkan kedisiplinan warga Bali terkait dengan penggunaan protokol kesehatan, di mana beberapa hari yang lalu ini sudah diterbitkan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2020 terkait dengan protokol kesehatan. Dan besok ini rencananya itu akan ada penegakan hukum dan saat ini masih dalam proses sosialisasi. Nah, esok akan ada penindakan yang dilakukan nanti oleh Satpol PP, dibantu oleh Satgas. Ini akan melakukan sidak di pusat-pusat keramaian atau tempat-tempat umum. Jika memang menemukan warga yang tidak disiplin menggunakan masker, itu bisa dikenakan sanksi berupa denda 100.000 dan juga kepada pelaku pariwisata yang tidak menyiapkan atau pelaku usaha yang tidak menyiapkan protokol kesehatan juga bisa terancam dikenakan denda 1 juta oleh pihak terkait dengan penerapan pergub ini. Dan ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin masyarakat. Seperti yang diketahui, kasus COVID di Bali ini meningkat itu adalah karena transmisi lokal atau yang terjadi di dalam gitu, di lingkungan di dalam ini. Nah, inilah ditingkatkan untuk disiplinnya sehingga mampu menekan kasus COVID di Bali ini. Baik, terima kasih Sinta Pramadewi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Denpasar, Bali.